Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca Doa. baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian ya. Kalau yang nggak hadir, kasih tahu Ibu, oke? Yang pertama Indira. Tidak hadir Bu. Kenapa Indira nggak hadir? Izin ya? Izin. Oke, Indira izin. Yang kedua Jupe. Saya Bu. Jupe hadir. Kila. Ini Bu. Kila izin juga. Kila ngapain? Semua tulang. Yang ketiga, yang keempat Melisa. Hadir. Dan yang terakhir Talisa. Hadir. Alhamdulillah. Jadi, pada pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, jadi coba kalian buka buku kalian pada halaman 1. Di sana bisa kalian lihat ada sebuah gambar. Nah, apa sih yang ada di dalam gambar ini? Apa aja? Ibu, ada ayah, ada ayah, Jadi di sini ada 3, ada ayah, ada dan apa yang mereka lakukan? makan, Makan. Di mana nih mereka? di dapur di meja makan. Nah, jadi setelah kalian amati gambarnya, di bawah gambar tersebut ada satu teks tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba Telisa, silakan Telisa dibaca teksnya dengan suara yang besar ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibunya menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam setiap kewajiban. Ada hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Oke, terima kasih Telisa. Jadi seperti yang Telisa baca tadi, kewajiban dan hak itu saling bersangkutan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Lalu hak artinya sesuatu yang harus kita Terima. Ya, betul sekali. Jadi di dalam pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban, hak, dan memberi saran. Nah, jadi Ibu akan memberitahu tuh apa sih saran. Jadi saran itu berupa usulan, ajuan, atau pendapat kita pada situasi atau permasalahan yang menjadi pendapat kita. Contoh, misal di dalam pembelajaran ini Ibu ngasih perintah kalian untuk membuat tugas. Jadi sarannya adalah buatlah biar apa buat tugas? Biar Cepat selesai. Biar apa lagi? Biar bisa bermain. Biar bisa bermain, biar dapat ilmu. Lalu apa lagi? Biar
biar jadi pintar. Nah, terus silakan kalian buka pada halaman 2. Ayo diamatin. Pada halaman 2 itu terdapat satu gambar. Nah, gambar itu ada apa aja coba? Coba kalian kita amati lagi. Di dalam buku itu ada satu gambar lagi yang menggambarkan satu keluarga di mana mereka sedang ada di depan. Nah, di teras rumah, di depan rumah. Coba kalian buat pertanyaan seputar tentang gambar tersebut. Coba. Misalnya kita berawal dari apa? Apa yang dilakukan mereka? Apa? Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut? Ayo, coba siapa yang tahu? Coba kalian amati ke halaman 2-nya. Melihat halaman rumah, halaman. Bercerita, berdongeng bisa jadi. Ayo Melisa, apa? Melihat taman. Apa coba Melisa? Bercerita bersama keluarga. Terus siapa? Kalau siapa sih yang ada di depan rumah itu? Siapa aja? Ayo coba sebutin. Ada orang kaya, ada istri, ada ibu. Nah, kira-kira kenapa dah mereka di depan rumah? Apa sih yang mereka lakukan? Menyayangi Siti. Apa kasih sayang di rumah? Memberi kasih sayang di rumah. Lalu di bawah dari gambar itu ada satu teks cerita. Nah, ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk membaca teks tersebut di dalam hati dan mengamati isi teks tersebut. Ayo silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah kalian baca di dalam hati dan kalian amati, ibu akan memberikan kalian contoh cara membaca yang baik dan benar. Jadi, cara membaca yang baik dan benar itu di dalam sebuah teks cerita bakalan ada titik dan koma. Itu yang sering muncul di dalam teks cerita. Bukan teks cerita aja, apapun dalam bentuk teks pasti ada tanda baca titik dan koma. Jadi, tanda titik itu menandakan kita harus stop terlebih dahulu. Stopnya agak lama, tapi nggak lama banget, agak lama. Jadi, sedangkan kalau koma itu stopnya cuma sebentar atau sedikit. Ibu akan contohkan cara membacanya, oke? Kalian simak teksnya dan ibu akan membaca. Simak ya apa yang ibu baca. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, setelah ibu berikan contoh membaca, ibu akan meminta kalian membaca teks tersebut. Coba diulangi. Coba Jupe pertama baca coba. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang
kita dapatkan kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara sempurna. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Stop. Nah, selanjutnya Melisa, coba Melisa baca dari bagian sebagai seorang anak sampai selesai, coba. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakanlah merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena menjaga Orang tuamu menyayangimu, menjaga mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, oke. Bacaan kalian sudah lumayan bagus, tetapi kalian kurang membacanya itu, tanda bacanya itu kalian lakukan bacanya seperti kan ada titik tuh, tetapi kalian membacanya tetap kalian teruskan. Gak apa-apa belum terlalu lancar dan bagus, asalkan sering-sering terus dari yang kita baca tadi, kita sama-sama baca tadi, apa sih di dalam itu pasti ada saran. Coba kalian garis bawahi saran yang ada di dalam teks cerita tersebut. Coba kalian baca-baca. Di bagian mana sih ada bagian sarannya? Ayo coba. Laksanakanlah kewajiban, maka kamu akan menerima hakmu. Betul sekali, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh deh. Ibu akan memberikan contoh. Jadi dari kalimat yang Ibu tulis, kalian baca sarannya ya. Nah, dari kalimat yang Ibu tulis, coba kalian sebutkan gimana sih sarannya, bentuk sarannya coba. Ini kan mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Berarti sarannya adalah Sayangilah ayah dan ibu. sayangilah ayah dan ibu. Kenapa kita harus menyayangi ayah dan ibu? Tidak, karena mereka sudah membesarkan kita dari kecil hingga sekarang. Terus coba kalian buka pada halaman 4. Di sana ada soal-soal. Silakan kalian jawab di buku latihan kalian. Lalu kalian akan kumpulkan ya. Ibu tunggu pada hari ini dan akan ibu nilai. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Ayo kumpul kalau gitu. Ya, tunggu sebentar, oke? Ibu akan menilai latihan kalian. Positif. Bisa.
disimpan dulu bukunya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kewajiban, hak, dan memberi saran. Kewajiban tadi apa? Kewajiban. Ayo, ada di dalam bukunya tadi. Kewajiban. Dibaca lagi di halaman pertama. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Terus hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Iya. Lalu saran, memberi saran. Berarti kita memberikan pendapat kita tentang suatu permasalahan yang ada di orang lain atau dimanapun. Nah, terus setelah kalian melakukan soal-soal latihan soal tadi, kalian sudah mengerti kan apa sih itu kewajiban, hak, dan memberi saran? Sudah ngerti belum? Nah, kalau seperti itu, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran yang telah Ibu berikan dari awal hingga akhir. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang ke rumahnya masing-masing ya.